Halo guys, selamat siang. Jadi hari ini kita akan sedikit jalan-jalan dengan si MT. Sekaligus saya mau nge-review soal sebuah jaket dari gimana sih ini? Dari Rabbit and Wheels. Yang kebetulan mereka kemarin itu ngirim, tapi belum sempat saya review. Jadi saya mau review sekarang. Ini sarung tangan dari SC Project. Ini lumayan murah tapi lumayan bagus. Protektornya, ada meshnya, terus ada touchscreen-nya. Pokoknya nyaman. Nanti mungkin akan kita buatkan videonya terpisah. Tapi sekarang saya mau fokus bahas si Rabbit and Wheels Cigar. Namanya lucu banget ya. Si ganteng tapi kotor. Karena sudah berapa bulan tidak cuci. Hari ini mendung. Beberapa hari ini memang selalu mendung. Tapi biasanya jam segini nggak hujan, tapi ntar sore sudah mulai hujan. Karena memang kita sudah masuk musim penghujan ya. Kalau bulannya ada berbernya itu biasanya memang hujan. Bismillah. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngebahas jaket dari Rabbit and Wheels, jaket motor tentunya, tapi ini sedikit berbeda karena desain jaketnya sendiri adalah sebuah jaket hoodie. Sebentar. Nah, jadi ini adalah jaket motor dengan desain hoodie. Hoodie itu ada kupluknya di bagian kepalanya, tapi memang tidak seperti hoodie yang lain. Dia punya beberapa fitur yang hanya jaket motor yang punya gitu. Tapi sebelum ngomongin fitur, kita akan bahas dulu soal desain dari hoodie ini. Hoodie ini mana nama pesulap ya? Waduh, si bubur macet rek. Si turun apa nih? Lucu. Jam segini memang Transyogi ini luar biasa macetnya. Jadi memang sangat luar biasa. Untungnya sekarang mendung, jadi nggak terlalu panas. Karena biasanya kalau panas, masya Allah, panas banget coy. Tapi ya begitulah Cibubur. Balik ke jaketnya. Sekali lagi nama jaket ini Cigar. Saya nggak tahu apa filosofi dari penamaan jaket ini, karena kedengeran unik aja gitu. Cigar. Saya kalau dengar kata cigar ingat jadi marga Batak ya. Oh, itu masih Regar ya. Kesan pertama waktu saya pakai hoodie ini tuh, ini hoodie tuh tidak seperti hoodie yang lain karena pertama materialnya tidak fleksibel. Materialnya itu keras, bukan keras ya, padat gitu loh. Di hoodie ini ada dua material utama yang dipakai. Pertama ada Brazilian fleece di bagian body, yang mana fleece itu biasanya material yang dipakai di hoodie kebanyakan ya. Yang kalau kalian perhatiin di luarnya terasa biasa aja, tapi dalamnya ada kayak bagian yang lembut gitu. Tapi ini tuh lebih tebal daripada fleece pada umumnya. Jadi terasa lebih kaku dan lebih hangat kalau dipakai. Terus di bagian lengannya ini materialnya berbahan mesh, pakai teknologi Air Mesh Tech 2.0 kalau menurut pihak Rabbit and Wheel. Jadi bagian mesh ini berpori-pori gitu. Jadi kalau kita naik motor, tangan kita kerasa adem gitu. Jadi angin tuh kayak masuk gitu loh. Jadi nggak gerah gitu. Itulah kenapa kalau pakai jaket ini di siang hari lumayan nyaman, lumayan adem. Nggak sepanas jaket berbahan fleece atau hoodie berbahan fleece yang full gitu. Tapi tetap nggak senyaman jaket full mesh ya, karena bagian dadanya tetap kerasa gerah dan panas gitu.
Di bagian ujung lengan ini, di bagian lengan ini ada bagian yang buat ngencangin, bagian velcro-nya. Tapi saya nggak begitu suka karena bagian velcro bawahnya kurang panjang gitu loh. Jadi si velcro-nya kerasa kayak ngegantung gitu. Kayak gantung begitu loh, aneh kan tuh. Padahal kalau sampai panjang gitu dia bisa terpasang dengan sempurna gitu, tapi ini enggak. Itu sih bikin kelihatan agak gimana gitu. Terus di bagian lengan dan tangan itu ada 2 titik bagian yang buat ngencengin tuh, bagian kancing ini. Yang mana menurut saya kayaknya lebih asik kalau bagian ini tuh dikasih velcro gitu loh. Jangan pakai kancing gitu, karena agak susah sebenarnya kalau kita udah pakai sarung tangan ya, buat ngancingin itu agak sulit gitu. Tapi overall oke. Cuman beberapa hal kecil aja sih yang biasa lah kan, kalau konsumen kan soto ya, kayak ngerasa paling tahu aja gitu. Ya namanya juga subjektif, bebas kan ya. Di hoodie ini ada 7 slot protektor. Itulah kenapa dia dibilang hoodie motor, karena fitur-fitur yang normalnya ada di jaket motor itu ada di hoodie ini gitu. Hoodie ini lagi. Jadi 7 itu, 1 di belakang di punggung, 2 di bagian depan dada, chest protector, 2 di bagian siku, 2 di bagian bahu. Jadi total 7. Tapi saat saya pakai, saya cuma pakai bagian siku dan bahu, karena kalau dipakai full protektor badan saya jadi kelihatan semakin gede. Jadi tidak saya gunakan untuk semua protektornya. Mengingat ini pakai 7 titik protektor, kayaknya memang jaket ini bisa dipakai buat touring kali ya, nggak sekedar cuma buat San Morian. Saya sempat bawa jaket ini buat touring terakhir ke Gunung Genteng sebulan lalu kalau nggak salah ya. Dan menurut saya memang cukup nyaman secara sirkulasi udaranya. Tapi keluhan saya adalah hoodie ini tuh susah dilepas sebenarnya, karena sistem penguncian hoodie-nya itu bukan zipper atau resleting di bagian depan, tapi resletingnya ada di bagian samping kiri kanan di bawah ketek. Jadi ada 2 buah resleting yang memang cuma buat ngendorin bagian dada ke perut. Jadi pada saat istirahat gitu, lagi touring terus istirahat gitu, pas mau buka si hoodie itu susah banget gitu. Ditambah lagi lubang untuk kepalanya itu kecil banget menurut saya ya, mengingat kepala saya juga agak gede gitu. Dan saya merasa ya itu kecil dan susah setengah mati. Jadi nggak nyamannya dipakai touring adalah itu, susah buat dilepas pasang. Jadi kalau kita tiba-tiba kegerahan pengen kita buka itu susah. Secara bobot juga hoodie ini lebih berat dari hoodie kebanyakan. Di luar protektornya aja dia sudah berat, tapi jadi ngasih rasa aman pada saat dipakai karena hoodie-nya tebal gitu. Terus bagian hoodie-nya, nah bagian hoodie-nya ini tebal banget bahannya, materialnya sangat-sangat kokoh dan keras dan kaku gitu, nggak kayak hoodie kebanyakan yang letoy. Jadi kalau kita pakai dia letoy. Kalau ini keras, dan di bagian hoodie-nya ini ada bordirannya juga ya. Nah kalau untuk ornamen-ornamen di bodinya itu dia pakai sablon Plastisol Ink yang diklaim dari Jerman, dan kualitasnya menurut saya bagus banget. Saya suka banget dengan kualitas sablon plastisolnya di hoodie ini, karena beneran nggak kerasa murah. Dan menurut saya agak wajar, karena memang hoodie motor ini tuh nggak murah. Harganya itu sekitar 1.300.000 gitu, pas 1.400.000 ya, saya lupa. Sekitar segitulah. Bukan harga yang murah untuk sebuah jaket hoodie, tapi karena memang dia fiturnya banyak dan build quality-nya memang bagus banget menurut saya. Untuk sebuah brand lokal ya, ini tuh bagus banget. Saya nggak tahu deh, belum ada referensi apakah brand-brand motor luar yang terkenal itu punya line up jaket hoodie motor ya dengan protektor. Setahu saya ada, kayak misalkan Komini itu punya tuh yang kayak model parka gitu. Itu kan hoodie tapi dia punya protektor. Tapi desainnya nggak kayak gini, yang resleting di samping gitu. Bagian dadanya full, nggak ada resletingnya gitu. Kayaknya nggak ada. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu coba ditulis di kolom komentar ya. Di hoodie ini karena memang dia tidak ada resleting di depannya, jadi dia punya kantong di bagian perut.
yang nyambung antara kiri dan kanan layaknya sebuah hoodie. Dan ternyata kalau dari tadi saya bilang merek-merek luar kayak belum punya model begini, justru brand-brand lokal ada beberapa yang bikin juga. Misalnya saya juga punya jaket dari SR Project ya. SC apa SR ya? SC Project apa SR Project ya, lupa saya. Pokoknya ada jaket yang mirip banget kayak gini, tapi punya desain yang sedikit berbeda, terutama bagian lengannya ini. Nanti coba saya review. Dan itu juga sebenarnya nggak kalah bagus. Tapi yang pasti yang mau saya katakan di sini adalah produk-produk lokal kita, khususnya untuk peripheral motor, buat aparel motor, itu tuh keren-keren loh. Ini tuh jaket Rabbit and Wheel kedua saya. Setelah yang pertama, jaket pertama saya itu yang sering saya pakai tuh, yang mesh warna hitam, kuning, abu-abu ya kalau nggak salah. Itu full mesh. Jaket harian tuh enak banget karena bodinya full mesh dan angin tuh benar-benar masuk. Adem lah pokoknya kalau dipakai siang-siang. Itu jaket kedua saya. Itu jaket pertama saya dan ini jaket kedua saya. Dan ternyata memang build quality dari Rabbit and Wheel keren sih. Saya jadi penasaran pengen beli produk mereka yang lain karena di wishlist saya udah ada beberapa produk Rabbit and Wheels yang sudah lama mangkrak. Ditaruh di wishlist doang tapi kagak dibeli. Belum ada duitnya guys. Gitu. Tapi kebetulan memang jaket ini saya nggak beli, tapi dikasih sama pihak Rabbit and Wheels. Terima kasih Rabbit and Wheels sudah ngasih jaket ini. Jaketnya bagus, saya suka. Jadi buat kalian yang pengen punya jaket hoodie tapi punya fitur lebih dengan standar jaket motor, yaitu ada protektor, terus sirkulasi udara di jaketnya juga bagus yang bikin kita nggak gampang gerah. Jaket ini sangat layak untuk dibeli, sangat layak untuk dipertimbangkan. Bahkan menurut saya top of mind gitu kalau saya berpikir pengen beli hoodie dengan protektor, kayaknya produk dari Rabbit and Wheel ini top of mind-nya deh. Yang pertama yang saya pikirin adalah Rabbit and Wheel, walaupun ada beberapa brand lain ya yang bikin hoodie motor serupa, tapi kebanyakan desainnya nggak kayak gini. Dan itu yang jadi pembeda produk ini dibandingkan produk dari brand lain. Apalagi yang harus saya sampaikan soal jaket ini? Oh, satu lagi, saya nggak suka sama nih di bagian hoodie-nya itu ada talinya itu kan buat ngencengin si hoodie-nya. Saya ngerasa kayaknya jaket motor itu nggak perlu ada tali itu deh. Soalnya kalau kita pakai riding ya, itu tali ketiup angin, terus dia terbang-terbang ngetok-ngetok helm, tau nggak? Dan itu tuh cukup mengganggu ya menurut saya. Jadi kenapa nggak dibikin sistem pengikat yang lain yang lebih angin friendly? Maksudnya biar kalau lagi naik motor tuh si talinya tuh nggak terbang-terbang terus nggak ngetok-ngetok helm. Itu aja sih paling keluhannya. Apalagi ya? Saya lupa ngebahas soal desain sebenarnya. Desain sablonan si jaket ini tuh sekilas hampir nabrak tuh bu, hati-hati bu. Kalau kita perhatikan sekilas mirip logo Marlboro ya. Di bagian bahu kiri kanan sama bagian depannya nih yang gede nih. Depan apa belakang ya? Bagian belakangnya mirip logo Marlboro loh. Merah putih gitu loh. Dulu tuh jadi sponsor F1 sama MotoGP ya kalau nggak salah. Tapi beberapa tahun terakhir kayaknya nggak boleh lagi karena produk-produk rokok kayaknya memang sudah tidak boleh mensponsori ajang-ajang internasional seperti itu. Ya negara-negara maju mah udah meninggalkan rokok ya. Kita aja masih sibuk sama rokok. Tanpa bermaksud menghina yang merokok. Cuma rokok itu nggak sehat guys. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Hehehe. Saya bilang rokok itu nggak sehat ya, bukan rokok itu bikin nggak kaya. Orang saya nggak ngerokok, saya nggak kaya. Perapatan Keranggan ini selalu kacau, selalu macet. Pertama karena jalannya sempit, yang kedua karena memang para pengendaranya tidak pernah disiplin ya, bener-bener. Kenapa ya orang Indonesia susah banget diatur? Mungkin alasan utama karena memang desainnya nggak baik gitu. Ini jalan mengecil lihat, dari gede tiba-tiba kecil, itu yang bikin macet juga. Ya udah segitu aja review singkat saya soal Rabbit and Wheel Cigar, dimana menurut saya ini jaket bagus, sangat worth it.
sangat ganteng untuk dipakai San Mori. Terus dia juga adem dan dia punya protektor sehingga pakai hoodie ini aman. Setidaknya bisa memperkecil resiko cedera yang lebih parah saat terjadi kecelakaan berkat protektor yang ada di 7 titik di seluruh bagian hoodie ini. Jadi klik tombol like kalau kalian suka dengan video review di atas motor seperti ini. Nanti kalau kalian suka, saya akan buat video-video lain serupa. Yang sebenarnya bikin video begini yang sulit bukan bikinnya, tapi mengumpulkan niatnya. Karena ini saya kasih tahu ya, ini rekaman kedua saya soal si Rabbit and Wheel Cigar. Karena yang pertama itu suaranya jelek, jadi akhirnya saya retake lagi aja gitu untuk hasilnya maksimal. Dan semoga yang kedua ini bagus gitu. Dan benar-benar banyak sekali obstacle yang terjadi setiap kali mau bikin konten macam begini gitu. Tapi semoga kalian suka. Jadi apresiasi kalian bisa jadi penyemangat saya untuk bikin konten serupa lagi. Oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.